Selamat sore Bu. Halo dok. Silakan dulu di Ibu. Nah baik Bu, perkenalkan Bu, sebelumnya saya Dr. Stephens dan saya bertugas di Poliklinik ini pada hari ini. Nah, eh, sebelumnya saya ingin tahu dulu dengan Ibu siapa di? Ibu Dini. Oh, dengan Ibu Dindi. Ya. Ibu Dini usianya? 30 tahun. Alamatnya Bu, Ibu Dini? Di Jalan Yesus. Pekerjaan Teh Bu? Ibu rumah tangga. Ibu Dini sudah menikah? Iya sudah. Pendidikan terakhirnya Bu? SMA. Oh baik, baik Ibu Dini, apakah ada yang bisa saya bantu pada sore hari ini? Jadi saya mau ikut program KB dok. Oh, program KB. Ya. Sebelumnya Ibu Dini sudah ada riwayat program KB sebelumnya atau penggunaan kontrasepsi sebelumnya? Mungkin. Oh, jadi kalau sejauh ini apakah apa saja yang Ibu ketahui tentang program KB ini atau penggunaan kontrasepsi ini sebelumnya? Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah memperoleh edukasi mengenai program KB? Iya dok. Jadi saya kan sudah nikah dok, tapi saya belum mau hamil dok. Jadi saya tapi dengar temanku dia itu ikut juga program KB, dia itu pakai pil. Apakah ada yang aman, yang diambil daripada implan atau pil gitu? Oh, jadi untuk metode Andi untuk program KB lain di oke baik Bu. Sebelumnya saya langsung menjelaskan di bahwa program KB ini atau keluarga berencana ini dapat membantu ibu-ibu untuk baik itu menunda kehamilan atau mencegah untuk memiliki anak sebagai program KB ini untuk membatasi jumlah anak tiap pasangan. Nah, sebelumnya saya ingin tahu alasannya Ibu Dini ini ingin program KB ini untuk apa ya? Untuk menunda kehamilan. Oh, menunda kehamilan di? Ya. Oke, jadi Ibu, setelah menjelaskan mengenai pengertian dari kontrasepsi itu tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode-metode yang tersedia di sini untuk program KB ini atau metode-metode kontrasepsi yang kami miliki di sini. Nah, yang pertama itu yang mudah dilakukan oleh semua ibu-ibu itu adalah metode kalender. Nah, metode kalender ini maksudnya nanti ibu mengatur kapan kira-kira ibu menafsir kira-kira kapan masa suburnya, di mana di masa itu nanti akan dihindari berhubungan seksual, dan di hari-hari lain ada nanti ditentukan berdasarkan dari kalender siklus haidnya, dapat ditentukan hari-hari yang aman untuk melakukan hubungan seksual. Namun untuk metode ini sendiri memang tidak ada efek sampingnya, namun efektivitasnya agak rendah karena masih banyak juga pasangan yang bisa hamil walaupun sudah mengikuti program metode kalender ini dengan baik. Kemudian ada metode lain yaitu metode pil kontrasepsi. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, yang temannya Ibu jalani, metode pil ini maksudnya adalah ibu-ibu mengonsumsi pil-pil hormon yang membantu nanti untuk menurunkan hormon-hormon yang beredar dalam peredaran darahnya ibu, sehingga membantu nanti selain untuk menebalkan dinding dari serviks sehingga lebih menyusahkan sperma untuk masuk. Selain itu, pil-pil hormonal ini membantu memperlambat terjadinya ovulasi. Nah, maksudnya ovulasi ini adalah pembuatan sel-sel telur di dalam sel-sel telur di dalam rahimnya ibu, sehingga ini juga dapat membantu mencegah kehamilan. Nah, untuk efek samping dari pil KB ini, pil hormonal ini sendiri adalah karena seperti yang saya katakan tadi, dia bisa menghambat terjadinya ovulasi, maka itu maksudnya adalah dia nanti akan memperpanjang siklus haid. Maksudnya memperpanjang siklus haid adalah siklus haid dari ibu-ibu yang mengonsumsi pil hormonal ini makin lama makin panjang, karena semakin diperlambat dari proses pembuatan sel telurnya. Nah, selain itu, untuk efek sampingnya sendiri, karena pil hormonal ini nanti akan menyebabkan perubahan dari kadar hormon yang beredar di peredaran darahnya ibu-ibu yang mengonsumsi, makanya nanti ada banyak gejalanya, selain bukan hanya gejala di haid,
bisa saja efek sampingnya ada di daerah lain. Makanya untuk pil hormonal ini kami perlu dilakukan pengawasan ketat dan secara rutin monitoringnya. Nah, selain itu Ibu, ada metode yang ketiga namanya metode implan. Nah, maksudnya dari metode implan ini implan obat nanti yang dimasukkan lewat vaginanya ibu-ibu yang menggunakan metode implan ini. Namun metode implan ini juga cukup banyak efek sampingnya sama seperti pil-pil hormonal, sehingga juga kadang kurang aman. Nah, lalu yang keempat ini adalah ibu metode AKDR. Nah, metode AKDR ini adalah kita memasukkan alat lewat vagina hingga masuk ke rahimnya ibu-ibu untuk membantu memblokir nanti, sehingga kalau misalnya dilakukan hubungan seksual spermanya itu tidak dapat bertemu dengan sel telurnya ibu, sehingga mencegah terjadinya pembuahan. Nah, metode ini juga aman karena tidak melibatkan hormon-hormon yang beredar di peredaran darahnya ibu, sehingga nanti efek sampingnya akan lebih sedikit dan lebih aman. Namun resiko yang perlu diwaspadai ibu untuk AKDR ini adalah adanya resiko terjadinya infeksi, mau infeksi kelamin ataupun infeksi panggul ibu. Makanya ini juga metode AKDR perlu dilakukan monitoring, namun tidak sesering metode pil hormonal dan pil implan. Nah, sejauh ini apakah ibu ada pertanyaan? Ya, jadi itu AKDR itu apakah harus minum pil atau tidak lagi dok? Nah, kalau untuk metode AKDR ini tidak ada lagi konsumsi obat-obatan atau pil hormonal, karena ini memang dia lebih efektif ibu dan dia lebih aman dalam mencegah terjadinya kehamilan karena dia langsung memblokir. Namun kita tidak bisa menjamin juga bahwa di metode AKDR ini semua ibu-ibu yang menggunakan metode AKDR ini tidak akan hamil. Oleh karena itu kami juga perlu kerjasama dari suami dari ibu-ibu, termasuk suaminya ibu nanti, untuk menggunakan kontrasepsi yang dapat digunakan, yaitu misalnya menggunakan kondom saat berhubungan seksual ibu. Nah, apakah saja ini masih ada pertanyaan ibu? Kalau itu apa ya biayanya untuk AKDR itu? Untuk AKDR ini sendiri ibu, biaya untuk pemasangan AKDR-nya saja. Jadi nanti yang ada itu hanya biaya untuk pemasangannya. Untuk pelepasannya nanti dan monitoringnya sudah tidak ada lagi biaya ibu. Apakah saja ini masih ada pertanyaan lagi bu? Sudah tidak ada. Oke, jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah mungkin ibu sudah ada membuat pilihan mengenai metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk program KB-nya? Kayaknya AKDR. AKDR. Nah, sebelumnya saya juga perlu memberitahu untuk pemeriksaan AKDR ini kita perlu beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah kita perlu informasi dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggulnya ibu, karena kita juga tidak dapat langsung menginstruksikan ibu-ibu yang memilih untuk dipasangi AKDR ini untuk kontrasepsinya, karena seperti yang saya katakan tadi ini AKDR ini beresiko menyebabkan adanya infeksi panggul ataupun infeksi kelamin. Oleh karena itu perlu kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu dan kita menentukan apakah kondisi ibu layak untuk dilakukan pemasangan AKDR ibu. Nah, selanjutnya saya juga ingin tanya, apakah ibu mungkin ada agama atau kepercayaan ibu yang berhubungan dengan larangan tentang kontrasepsi seperti ini bu, sehingga dapat menjadi pertimbangan kami juga? Nama jadi bu? Oke. Baik, selanjutnya saya juga perlu beritahu kembali mengenai efek samping dari AKDR ini. Nah, efek samping yang normal dialami oleh ibu-ibu setelah pemakaian AKDR ini biasanya itu setelah untuk periode awal 3 hingga 6 bulan pertama. Nah, ibu-ibu yang memakai AKDR ini mungkin akan merasakan efek samping seperti pola haidnya yang semakin memanjang dan ataupun dapat merasakan nyeri saat haid. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah yang besar karena itu efek samping yang normal. Namun ada efek samping yang perlu diwaspadai, seperti misalnya terjadi pendarahan di luar siklus haid, ataupun jika tiba-tiba ada efek samping seperti riwayat nyeri, tapi nyeri dan kremnya itu di sekitar perut. Nah, itu menjadi pertanda yang bahaya
sehingga perlu dilakukan langsung monitoring atau dikontrol langsung ibu. Nah baik. Setelah yang saya katakan tadi, saya juga membutuhkan persetujuannya Ibu Dini untuk dilakukan metode pemasangan AKDR ini kan sesuai yang Ibu pilih. Nah, berikut adalah formulir dari informed consent untuk persetujuan pemasangan AKDR ini untuk metode kontrasepsinya Ibu Dini. Nah, setelah itu saya juga membutuhkan beberapa informasi lain. Kalau hari pertama dari haid terakhirnya Ibu Dini kapan? Maksudnya adalah hari pertama dari siklus haid yang terakhir Ibu. Bukan hari yang terakhirnya, tapi hari yang pertama dari siklus haid yang terakhirnya. Apakah Ibu ada sempat catat atau ingat? Kalau nggak salah 2 Mei 2020. Oh, 2 Mei 2020 Ibu? Iya. Kalau riwayat kehamilan Bu atau persalinan sebelumnya ada tidak? Belum ada. Tidak ada. Oh, belum ada di? Ya. Oke, kalau riwayat nyeri yang hebat saat haid Bu, yang terakhir ini? Ya, ada. Oh, enggak jadi Bu? Ya. Kalau riwayat pendarahan tahu waktu haid terakhir ini, apakah pendarahannya normal sih seperti biasa atau sempat pendarahan yang lebih hebat? Normal. Normal Bu? Ya. Oke. Kalau ada riwayat kehamilan ektopik Bu? Tidak ada. Maksudnya riwayat kehamilan di luar kandungan, di luar rahim? Tidak ada. Tidak jadi. Ya. Kalau riwayat anemia Bu, baik ini anemia waktu kehamilan atau anemia di luar kehamilan, ada tidak Bu? Tidak ada juga. Tidak ada juga di. Ya. Kalau riwayat infeksi kelamin Bu atau infeksi panggul? Tidak ada. Belum pernah ada di. Ya, belum ada. Mohon maaf di Bu, kalau gonta-ganti pasangan seksual Ibu? Tidak juga. Tidak jadi. Ya. Kalau riwayat kanker serviks Bu atau kanker di sekitar rahim? Tidak ada. Tidak jadi. Ya. Oke baik, Bu, setelah menggali informasi tadi, selanjutnya saya membutuhkan info mengenai pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul yang disebutkan tadi. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan ketidaknyamanan Bu, karena akan dilakukan pemeriksaan di sekitar panggulnya Ibu hingga di daerah sekitar kemaluannya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya baik. Ibu silakan ikut saya ini untuk pemeriksaan fisiknya dengan pemeriksaan panggulnya Ibu. Ya. Baik Ibu Dini, setelah dilakukan tadi prosedur pemasangan AKDR-nya, puji Tuhan prosedur pemasangan AKDR-nya berjalan lancar dan tidak ada kendala. Nah, selanjutnya Ibu Dini perlu saya beritahukan juga mengenai tindakan yang perlu, hal-hal yang perlu Ibu Dini perhatikan nanti setelah pemasangan AKDR ini. Nah, pertama perlu saya beritahu bahwa AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahimnya Ibu Dini, sehingga Ibu Dini nanti perlu juga melakukan pemeriksaan rutin secara mandiri. Nah, pemeriksaan rutin secara mandiri ini dapat Ibu lakukan sendiri di rumah dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Dan Ibu pastikan bahwa jari telunjuk dan jari tengahnya ini sudah bersih, karena jika misalnya menggunakan jari-jari yang tidak bersih, hal itu dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi Ibu. Nah, dengan jari telunjuk dan jari tengahnya ini, Ibu Dini masukkan di lubang vaginanya untuk memeriksa apakah masih terdapat benang dari AKDR-nya. Karena benang AKDR itu jika masih teraba artinya kondisi dari AKDR-nya dan letak AKDR-nya masih normal. Nah, selain itu, jika misalnya Ibu merasakan tiba-tiba tidak terasa lagi benang AKDR-nya saat pemeriksaan, Ibu Dini perlu langsung datang ke poliklinik ini ataupun fasilitas kesehatan lain untuk diperiksa secara lebih lanjut apa masalahnya. Jadi, kemudian yang kedua adalah Ibu Dini perlu tahu bahwa untuk efek samping yang seperti yang saya katakan tadi mengenai AKDR ini adalah efek samping normal, misalnya jika pola haidnya tiba-tiba memanjang ataupun jika tiba-tiba ada nyeri yang ringan saat haid. Nah, itu adalah efek samping yang normal. Namun efek samping berat yang perlu Ibu Dini waspadai jika misalnya ada nyeri atau kram di daerah perut ataupun pendarahan di luar haid. Nah, itu pertanda yang cukup beresiko, sehingga Ibu Dini jika merasakan efek samping berat tersebut perlu Ibu Dini langsung datang kontrol ke poliklinik ini ataupun fasilitas kesehatan yang lain. Selain itu, AKDR ini tidak menjamin bahwa nanti Ibu Dini dapat terhindar 100% dari kehamilan. Oleh karena itu, kita perlu juga kerjasama dari suaminya Ibu Dini untuk terus menggunakan kontrasepsi secara rutin dengan cara yang benar di Ibu tiap berhubungan seksual. Lalu
selanjutnya adalah untuk masa pemakaian dari AKDR ini Ibu. Ini AKDR ini dia terbuat dari bahan tembaga sehingga perlu ada masa penggunaannya Ibu, yaitu maksimal 10 tahun. Nah, jika misalnya setelah 10 tahun maka perlu langsung Ibu Dini lakukan penggantian, bisa di sini ataupun di fasilitas kesehatan yang lain. Dan jika misalnya Ibu Dini masih mau melanjutkan, dapat lagi diganti dengan AKDR yang baru. Lalu jika misalnya Ibu ingin menghentikan AKDR-nya, jika tiba-tiba Ibu ingin menghentikan kontrasepsinya ini dan ingin hamil, Ibu Dini dapat langsung datang kapan saja ke poliklinik ini ataupun ke fasilitas kesehatan lain untuk dicabut AKDR-nya di Ibu Dini. Nah, setelah itu jika misalnya Ibu Dini tidak merasakan ada gejala yang efek samping yang berat dan mungkin hanya merasakan efek samping yang normal atau tidak ada efek samping, kami sarankan Ibu Dini tetap datang untuk monitoring kira-kira 4 minggu dari sekarang di Ibu Dini. Kemudian setelah itu nanti untuk monitoring selanjutnya akan dilakukan setiap 1 tahun. Karena kita terus perlu memantau apakah kondisi dari AKDR-nya ini masih normal dan tidak ada kelainan. Termasuk juga Ibu lakukan pemeriksaan rutin secara mandiri. Ini tidak perlu Ibu lakukan setiap hari, dapat Ibu lakukan setiap 1 minggu mungkin atau setiap beberapa hari. Nah, apakah sejauh ini ada pertanyaan Ibu? Ya. Oke, bisa saya minta Ibu ulangi untuk mengulangi yang saya katakan tadi. Nanti akan saya bantu lagi kalau misalnya ada yang Ibu lupa. Ya, jadi AKDR ini memiliki waktu maksimal 10 tahun. Jika sudah 10 tahun bisa mungkin ganti atau kamu berhenti pakai. Iya. Dan mungkin setidaknya setiap minggu harus melakukan pemeriksaan mandiri secara rutin. Ya, bisa beritahu bagaimana caranya periksa rutinnya secara mandiri? Ya, jadi pakai jari, usahakan bersih dan ngecek di vagina apakah masih ada benang-benang dari AKDR tersebut. Terus kalau efek sampingnya Ibu? Ya, efek sampingnya yang normal itu haid jangkau yang lebih lama dan mungkin nyeri saat haid. Iya, jadi mungkin efek samping yang normal dirasakan itu nyeri saat haid, namun nyeri ringan. Jika nyeri berat dapat Ibu langsung datang ke poliklinik ataupun fasilitas kesehatan lain untuk monitoring dulu. Ya. Dan karena AKDR ini belum 100% untuk menjaga kehamilan, jadi suami saya tetap pakai kontrasepsi seperti kondom. Iya, betul. Itu yang saya ingat, Dok. Ada yang bisa lupa? Iya, baik, nanti Ibu jangan lupa monitoringnya di kira-kira 4 minggu dari sekarang. Ibu datang kontrol saja ke poliklinik ini ataupun fasilitas kesehatan lain. Lalu selanjutnya nanti akan dilakukan setiap 1 tahun Ibu. Baik Ibu, itu kira-kira saja. Jadi saya isi terlebih dahulu rekam medisnya Ibu. Saya isi infonya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk dilakukan metode kontrasepsi pemasangan AKDR ini. Dan jangan lupa Ibu untuk monitoringnya kira-kira 4 minggu dari sekarang. Dan jika misalnya sebelum 4 minggu itu Ibu rasakan ada keluhan seperti efek samping yang lebih berat, Ibu bisa datang langsung saja kapan saja ke sini untuk dilakukan pemantauan langsung sehingga Ibu terhindar dari resiko-resiko yang lebih besar. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Dok.